Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Regian dalam pembelajaran IPS kelas 9. Hari ini kita akan mempelajari tentang usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah satu, peserta didik dapat mendeskripsikan proses terbentuknya negara dan pemerintahan Republik Indonesia beserta kelengkapannya. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mari kita pelajari usaha-usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia bersama-sama. Siapkan terlebih dahulu buku, paket, dan alat tulis ataupun sumber belajar lainnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang proses proklamasi Indonesia sampai pada masa pembacaan teks proklamasi di kediaman Insinyur Soekarno. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah proses pembacaan teks proklamasi tersebut. Yang pertama, kita akan membahas peristiwa yang terjadi sehari setelah pembacaan teks proklamasi, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada tanggal ini digelar sidang PPKI yang pertama. Tujuan sidang adalah untuk melengkapi perangkat yang dibutuhkan oleh suatu negara yang dinyatakan sudah merdeka. Nah, keputusan apa saja yang dihasilkan dalam sidang PPKI pertama ini? Yang pertama adalah PPKI memutuskan untuk mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua adalah pemilihan dan pengangkatan presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden yang terpilih saat itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia. Kemudian sehari setelahnya dilanjutkan sidang WPKI yang kedua, yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan keputusan yaitu pembentukan 12 departemen beserta para pimpinannya atau para menterinya. Yang kedua adalah pembentukan 4 menteri negara. Dan yang terakhir, pembagian wilayah Indonesia menjadi 18 provinsi dengan para calon gubernurnya. Berikut adalah pembagian provinsi Indonesia pada masa setelah diproklamasikannya kemerdekaan. Oke, selanjutnya adalah sidang PPKI yang ketiga. Sidang ini dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Keputusan yang diambil dalam sidang ini diantaranya adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia. Yang kedua, pembentukan Partai Nasional. Yang ketiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Nah, untuk Badan Keamanan Rakyat, setelah ditunjuk Panglima Besar BKR itu adalah Supriyadi. Tapi karena Supriyadi ini tidak muncul, maka digantikan oleh Kolonel Sudirman. Nah, setelah Indonesia merdeka dan perangkatnya sudah lengkap, maka timbul berbagai macam dukungan dari berbagai negara dan berbagai daerah di Indonesia. Nah, Pak Soekarno mengadakan rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945. Nah, rapat ini memperkuat adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia, menunjukkan kepada dunia, kepada negara-negara lain bahwa Indonesia telah bertekad untuk memproklamasikan kemerdekaan dan mempertahankannya. Tetapi ternyata perjuangan bangsa Indonesia tidak berakhir di situ saja.
Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak sekali tantangan, hambatan, ancaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Banyak terjadi pemberontakan di dalam negeri dan ada juga tantangan, hambatan dari luar negeri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ternyata tentara sekutu yang dibuncengi Belanda kembali lagi ke Indonesia untuk merebut negara Indonesia. Apa yang kita lakukan? Ada dua perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Yang pertama adalah perjuangan fisik. Perjuangan fisik di sini artinya adalah perjuangan dengan melalui pertempuran bersenjata antara Indonesia, antara rakyat Indonesia dengan pasukan sekutu. Contohnya, di beberapa daerah terjadi pertempuran, di antaranya adalah pertempuran Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, dan pertempuran Medan Area. Sedangkan cara yang kedua adalah dilakukan melalui perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi ini dilakukan dengan cara berunding dengan pemerintah Belanda untuk mendapatkan satu keputusan demi kebaikan bersama. Ada beberapa perundingan yang pernah terjadi ketika Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Di antaranya adalah perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Romroyen, dan konferensi meja bundar. Nah, di sini kalian bisa lihat alur perjuangan bangsa Indonesia dari mulai kedatangan bangsa Belanda yang membonceng tentara sekutu pada tanggal 29 September 1945, kemudian sampai pada perjuangan-perjuangan, baik perjuangan fisik maupun perjuangan diplomasi, yang nanti akhirnya Indonesia diakui kemerdekaannya oleh dunia pada tanggal 2 November 1949 pada masa perundingan konferensi meja bundar di Den Haag. Nah, setelah kalian melihat tayangan tadi dan mendengarkan penjelasan dari Bu Regian, selanjutnya kalian mendapatkan tugas. Tugasnya adalah tulislah isi dari perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Romroyen, dan konferensi meja bundar. Silahkan ditulis, difoto, dan kirimkan via WA pada Bu Regian. Saya kira untuk penjelasan singkat dari saya cukup sekian. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan melalui grup WA atau bisa japri Bu Regian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.